Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita yang tak terhingga. Pada sholat maghrib ini kita bersyukur kehadirat Allah, kita sudah dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan kajian HPT dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi contoh yang baik bagi kita, uswatun hasanah dalam kehidupan ini, mulai dari bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur. Bapak Ibu rahimahullah, baiklah saya sampaikan HPT tentang iman kepada malaikat, halaman 15. Kita wajib percaya, harus percaya Allah itu mempunyai malaikat yang bersayap, ada yang 2 sayapnya, ada yang 3 sayapnya, dan ada yang 4. Senin yang lalu sudah saya sampaikan, saya ulang lagi. Dalilnya dalil 19. Dari malaikat ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fatir, surat Al-Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Sepekan yang lalu sudah saya terangkan, tidak usah lagi saya terangkan, langsung saja kita teruskan. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan tidak pernah menentang Allah akan perintahnya, Allah tidak menentang perintah Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Dalil nomor 2, Al-Quran juga surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Bal ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bahkan para malaikat itu hamba yang dimuliakan atau yang terhormat, yang tidak mendahului kalimat Allah, sedang mereka selalu mengerjakan perintah Allah. Jadi malaikat itu
sebelum ada perintah Allah tidak melakukan tugas. Ada perintah Allah dulu, baru tugas dilaksanakan. Lanjut. Mereka malaikat tidak makan dan tidak minum. Dalil nomor 21. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat tangan malaikat tidak menjamah hidangan, yang memandang aneh dan merasa takut, berkatalah para malaikat, janganlah kamu takut, sesungguhnya kami diutus menghadapi kaum Lut. Bapak Ibu rahimahullah, pada satu hari malaikat, ada rombongan malaikat, beberapa malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyangka orang biasa, manusia biasa. Nah, kebiasaan orang-orang Arab itu kalau ada tamu mesti disuguhi. Nabi Ibrahim memanggang domba muda. Kalau kita sate kambing muda. Begitu dihidangkan, Nabi Ibrahim melihat tangan kok tak menyentuh makanan. Nabi Ibrahim heran dan takut. Nah, setelah itu malaikat mengatakan, jangan takut, kami ini malaikat yang diutus Allah mengabarkan kepadamu kami akan menghadapi kaum Nabi Lut. Nah, kita tahu bahwasanya kaum Nabi Lut itu kaum sekarang LGBT, suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lesbian atau homo. Nah, Allah menimpakan hujan batu. Nah, ketika hujan batu itu ditimpakan, istri Nabi Lut juga kena batu, mati. Kenapa? Tidak patuh kepada Nabi Lut. Contoh Nabi, istri Nabi pun ada yang durhaka kepada suaminya. Kita lanjutkan, Ibu. Malaikat itu tidak berjodoh dan tidak tidur. Dalil nomor 22. Sepanjang masa tiada putus-putusnya mereka mensucikan Tuhan. Sepanjang masa berarti tidak ada istirahatnya. Siang dan malam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjanya malaikat itu hanya satu, bertasbih kepada Allah dan mengikuti perintah Allah, tidak ada yang lain. Kita lanjutkan.
dan masing-masing daripada mereka malaikat itu mempunyai kedudukan atau tugas tertentu. Masing-masing punya tugas dari Allah. Dalil nomor 24. Dan tidak ada daripada kami malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 164, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Nanti ada penjelasannya, siapa saja malaikat itu dan apa tugas malaikat. Kita lanjutkan. Ada yang memikul arsy Tuhan. Dalil nomor 25. Dan pada hari itu ada 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Hanya saja 8 malaikat itu tidak disebutkan satu persatu namanya. Tapi nanti ada yang disebutkan nama malaikat dan tugasnya. Bapak Ibu rahimahullah, malaikat itu banyak. Hanya saja kita mengetahui yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tugasnya masing-masing. Kita lanjutkan. Ada yang menjadi utusan. Dalil nomor 26. Dan di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, dijunjung dan disucikan di tangan para utusan. Mereka yang mulia lagi berbakti. Kita lanjutkan. Ini mulai Bapak Ibu disebutkan nama-nama malaikat. Seperti Jibril. Dalilnya dalil nomor 27. Dia dibawa turun Ruhul Amin dan turun malaikat Jibril kepada hatimu agar kamu menjadi golongan orang yang menyampaikan peringatan. Asy-Syu'ara ayat 193 194. Bapak Ibu rahimahullah, salah satu cara Allah menurunkan ayat Al-Quran, tahu-tahu malaikat Jibril sudah memasukkan dalam hati Nabi Muhammad. Oh, ada wahyu. Ada yang langsung bacakan Jibril berhadap-hadapan, ada yang langsung dimasukkan ke dalam hati, ada juga kadang-kadang bunyi gemerincing seperti lonceng, seperti ada ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran itu Bapak Ibu, turunnya itu ada yang tidak ada masalah, langsung turun. Tapi ada ayat Al-Quran turun ada masalah. Kaum kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad satu masalah. Nabi tidak bisa jawab. Kadang-kadang langsung spontan turun ayat untuk menjawab pertanyaan orang
kafir Quraisy. Tapi kadang-kadang Nabi katakan, Nabi berjanji nanti kapan mau saya jawab. Berapa hari kemudian baru turun ayat menjawab persoalan yang ditanyakan oleh kaum kafir Quraisy. Kita lanjutkan. Dan ada Mikail, dalil nomor 28. Barang siapa memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, utusan-utusannya, serta Jibril dan Mikail, maka Allah akan memusuhi orang-orang kafir. Ayatnya Al-Baqarah ayat 98. Kita lanjutkan. Dan ada yang mengamati serta mencatat amal manusia. Dalil nomor 29. Sungguh di atasmu itu ada pengawas, ada malaikat waskat, pengawasan malaikat istilah pemerintah yang mulia, yang selalu mencatat, mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apa Ibu rahmatullah, jadi kita ini tidak sendiri. Ada pengawalnya, kita nggak tahu, nggak lihat. Namanya malaikat Raqib Atid, malaikat yang mencatat amal baik dan mencatat amal yang tidak baik. Nah, di samping malaikat ada Allah. Allah itu dekatnya kepada kita, jaraknya itu lebih dekat dari urat leher kita. Kan urat leher. Tapi Allah lebih dekat lagi. Saking Allah itu dekatnya kepada kita, tidak bisa kita perhitungkan seperti apa dekatnya. Yang paling dekat dengan kita adalah urat leher, tapi lebih dekat dari urat leher. Jadi kita tidak bisa macam-macam, selalu diawasi oleh Allah. Orang Jawa bilang Allah boten sari. Kita lanjutkan. Kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali apa yang diterangkan oleh syariat atau agama Islam. Dalil nomor 30. Saya bacakan. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa Ibu ya? Sebelum saya lanjutkan membaca ayat ini, saya akan sampaikan nama-nama malaikat serta tugasnya yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita buat hadis dan Al-Quran. Ada 10, tapi malaikat tadi sudah saya sampaikan banyak malaikat. Termasuk di sini sekarang ada malaikat yang jelas itu
sholat subuh dalam Al-Quran disaksikan oleh malaikat. Ketika imam membaca waladhdallin, kita akan amin. Malaikat juga mengaminkan bacaan Fatihah. Malaikat juga berdoa untuk kita. Yang pertama sudah sangat terkenal, malaikat Jibril, yang tadi sudah saya sampaikan, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lama ini kan sudah saya sampaikan ya, beruntung sahabat yang dekat dengan Nabi ketika malaikat itu wujudnya berubah seperti manusia, pakai baju putih-putih, sahabat tahu. Tapi waktu itu sahabat tak tahu. Setelah malaikat pulang pergi, baru Nabi mengatakan, tadi itu malaikat mengatakan tentang agama kepada aku, apa Islam, apa ihsan dan seterusnya. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyalurkan rezeki kepada manusia. Rezeki itu tidak pilih-pilih, pokoknya kepada seluruh manusia, apapun agamanya, bagaimanapun akhlaknya, pokoknya Allah memberi rezeki kepada seluruh umat manusia. Nah, ketika rezeki itu sudah tidak ada lagi, artinya apa? Jatah rezeki kita habis, umur kita juga habis. Artinya kita wafat, meninggal dunia. Nah, termasuk menurunkan hujan. Kalau musim kemarau, orang banyak sholat istisqa, sholat minta turun hujan. Kita memohon kepada Allah supaya hujan turun, nanti Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Nah, ada hujan buatan, boleh-boleh saja. Hujan buatan itu Bapak Ibu ya, ada zat-zat tertentu di atas langit, terus dituangkan, terus menurunkan air hujan. Atau ada pesawat khusus mengangkut air terus diturunkan hujan. Itu teknologi boleh-boleh saja. Yang ketiga, malaikat Israfil. Nah, ini tugasnya meniup sangkakala 2 kali. Pertama, begitu itu langsung kiamat, hancur semua alam raya ini, bumi, gunung dalamnya, air laut, punya hancur. Banyak diterangkan dalam Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Tidak tahu berapa. Sekarang kita tahu gempa sekian-sekian 9, waktu tsunami itu 9, hancur Aceh. Tapi kalau kiamat tentu lebih dari 9. Kemudian setelah tiupan pertama, rata semua alam. Baru tiupan kedua. Nah, tiupan kedua ini baru manusia bangkit dari kuburnya. Satu persatu manusia, seluruh manusia bangkit dari perhitungannya, siap-siap untuk dihisab, namanya yaumul hisab. Setelah dihisab ada pembalasan, namanya yaumul zazar, hari pembalasan. Balasannya hanya ada 2, masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini yang ditakuti oleh kita manusia. Israel.
tugasnya mencabut nyawa manusia. Dua adalah sampai sekarang masih terkenal. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh kan menggigil. Lagu dari Medan itu, dari Kasidah Medan. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir. Ada dua malaikat yang tugasnya bertanya kepada orang yang dikubur. Jadi beberapa langkah setelah pengunjung pulang, masuk malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Allah, Pak Islam. Apa agamamu? Maaf, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Aman, tidak disiksa. Tapi kalau sampai nggak bisa menjawab, langsung disiksa oleh malaikat. Bisa atau tidak bisanya menjawab pertanyaan malaikat ini tergantung amal kita di dunia. Makanya kita berdoa ya, sesudah tahiyat akhir itu, amin azabil kabri, aku mohon kepadamu dari azab kubur. Kemudian rakib. Bapak Ibu sekarang duduk mendengarkan kajian HPT. Itu kan berbuat baik, beramal soleh, ditulis oleh malaikat rakib. Teliti, sangat teliti, tidak ada yang ketinggalan. Secanggih-canggihnya manusia, Bapak Ibu, pasti ada lupanya. Namanya juga manusia. Dan semua teknologi itu tergantung ke listrik. Kalau listrik mati ya sudah, bisa apa-apa. Kemudian atid ini mencatat amal yang baik. Maaf ya, rakib tadi amal yang buruk, atid amal yang baik. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ke-9, malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga, termasuk nanti membuka pintu surga. Pernah saya sampaikan di sini, begitu pintu surga dibuka, Nabi Muhammad dipersilahkan masuk, tapi Nabi Muhammad tidak mau masuk. Nabi Muhammad masuk kalau seluruh umatnya yang memang jatahnya masuk surga, baru beliau masuk. Baru kemudian beberapa saat setelah yang di neraka itu diampunkan dosanya, baru masuk lagi ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, malaikat penjaga neraka, namanya malaikat Malik. Pak Ibu mungkin sudah tahu ya, petinju dunia Mike Tyson itu kalau mukul orang bisa mati, Pak, saking kuat tenaganya itu. Nah, ketika masuk Islam diganti namanya menjadi Abdul Malik, penjaga neraka. Apa Ibu, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanya, ditambah, kami persilahkan. Kalau tidak ada Bapak Ibu, ya, sedikit ceritanya.
dalam hal-hal tertentu malaikat ini menolong kita manusia atas perintah Allah. Contohnya ketika perang Uhud, ada malaikat tentara Allah namanya Jundullah malaikat. Jadi malaikat juga itu berperang melawan kaum kafir Quraisy. Termasuk ketika aksi 212 di Jakarta, aksi supaya Presiden Jokowi menuntut Ahok, sebab Ahok sudah menistakan agama, mempermainkan ayat Al-Quran. Itu konon kabarnya ada malaikat juga, kata orang-orang yang punya suasana. Berapa juta itu umat Islam berkumpul di Monas itu. Dimasukkan ada rumput, sehelai rumput pun tidak ada yang rusak, dijaga oleh malaikat. Nah, ketika itu sholat hujan sholat Jumat, semua jamaah masuk mendengarkan khatib nyambat khutbah. Termasuk ketika itu sholat Jumat dibacakan qunut. Begitu syahdu ya, saya menonton alunya ada, videonya ada. Imamnya suaranya lantang, hafiz, qira'ah, qari, kata bagus kita itu. Kemudian contoh lagi, Bapak Ibu ya, entah kemana, kesasar, sesat, bingung mau kemana, jalan tak tahu atau arah. Tahu-tahu ada orang tua, nah sini, ya terima kasih Mbak, salam. Begitu mereka tidak kelihatan lagi, itu malaikat yang menamar seperti manusia, sudah belum tentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.